Menyedihkan, warga Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat, penerima bansos mendapatkan beras yang tidak layak konsumsi. Hingga saat ini, sudah sebanyak 7 warga rusun yang melapor atas adanya temuan beras tidak layak konsumsi. Atas temuan ini, warga penerima beras bansos Kemensos menukarkan beras tersebut dengan stok beras lain yang kondisinya lebih baik. Temuan ini awalnya dilaporkan salah seorang penerima beras bansos yang mendapatkan beras dalam kondisi menggumpal. Aktivis media sosial Maudi Asmara mempertanyakan hilangnya teriakan buzzer RP yang beberapa waktu lalu melancarkan protes saat Anies Baswedan membagikan beras premium. Dalam tweetnya, warga Rusun Angke lapor terima beras bansos tidak layak konsumsi. Kemarin, buzzer NKRI pada nyinyirin Pak Anies Baswedan tentang beras premium. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kalau kerja nggak ikhlas ya kayak gini, kalau nggak dikorupsi ya asal ngasih. Yang ikhlas akan memberikan kepuasan bagi yang ngasih dan yang menerima. Lain halnya dengan Pemprov DKI Jakarta yang beberapa waktu lalu mendistribusikan bantuan sosial non-tunai berupa beras premium ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hal ini merupakan bagian dari bantuan sosial masyarakat di Jakarta. Hari ini warga penerima akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per kepala. Meski dinamakan beras bansos, beras yang disalurkan adalah beras kualitas premium merek Sentra Ramos, Cabunga, dan Ojo Lali. Beras-beras itu berkualitas baik dan diproduksi Food Station Cipinang, Jakarta. Untuk masyarakat di Jakarta, penerimanya sebanyak 1.007.000 kepala keluarga. Hari Senin pekan lalu mereka sudah menerima berbentuk tunai senilai 600.000 dan mulai hari ini mereka akan menerima berbentuk beras 10 kg per kepala keluarga yang nantinya akan diterima oleh seluruh kakak yang 1.007.000 kakak itu. Beras yang dibagikan ini adalah beras yang berasal dari Gapoktan, gabungan kelompok tani di Indramayu, Kerawang, Lampung, Ngawi, Sumedang, dan Garut. Lanjutkan apa yang sudah kita rintis selama ini, bahwa sentra-sentra penghasil beras kita bekerja bersama dan menyerap produksinya untuk dimanfaatkan di Jakarta. Bagi mereka yang sedang melakukan isoman, bagi mereka yang kurang mampu, gerakan berbagi untuk warga dilakukan secara door to door. Tujuannya adalah agar bantuan sembako ini bisa tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan. Anies juga menjelaskan, bantuan itu merupakan bentuk dari kerjasama antar daerah rintisan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station Cipinang Jaya. Di satu sisi, membantu keluarga yang terdampak di ibu kota. Di sisi lain, bekerja sama langsung dengan Gapoktan di berbagai daerah dan membantu menggerakkan perekonomian petani daerah. Ini merupakan bagian dari bantuan sosial masyarakat di Jakarta dengan total penerima sebanyak 1 juta keluarga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian memposting kegiatannya saat meninjau persiapan pendistribusian beras bansos itu di Pasar Induk Beras Cipinang. Anies membagikan beberapa foto saat berada di dalam gudang dan pelepasan truk pendistribusian beras bansos. Postingan ini langsung mendapatkan beragam tanggapan dari warganet. Salah satunya akun Facebook Muhammad Israel. Ini jawaban Pemprov DKI Jakarta kepada mereka yang telah mengecam kunjungan Bapak Anies Baswedan ke Ngawi, Sumedang, dan sentra-sentra tanaman pangan demi membangun kolaborasi untuk ketahanan pangan DKI Jakarta. Semoga Pemprov DKI Jakarta mampu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Para pengecam yang terdampak pandemi juga dibantukan, Pak. Kasihan, saat ini mereka seringkali pura-pura bahagia kehidupannya karena termakan ilusi. Selain itu, ada juga yang berkomentar, Barakallah Pak Anies Baswedan, dari tadi nyari foto Bapak yang sendirian kok nggak ada. Bapak emang top. Bapak selalu menunjukkan bahwa Bapak kerja dalam tim bukan sendirian. Keren, Pak. Pemimpin yang patut dicontoh, yang selalu menghargai kerja keras bawahannya.
Kali ini kita bicara tentang safari politik beras Anies Baswedan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan beberapa poin dalam hal ini. Saya langsung to the point saja. Yang pertama adalah saya menilai bahwa perjalanan ini tidak murni untuk mengamankan suplai beras di DKI Jakarta, karena Jakarta tidak pernah kekurangan suplai beras sejak zaman penjajahan. Yang kedua, bahwa perjalanan ini nuansa politisnya sangat tinggi karena baru dilakukan Anies Baswedan di masa-masa akhir jabatannya mau berakhir. Kenapa tidak dari dulu kalau memang dia punya niat untuk mengamankan suplai beras atau menyediakan beras murah? Jadi ini hanya topeng politik. Pertanyaan saya, siapa yang membiayai perjalanan Anies Baswedan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah? Apakah pengusaha? Kalau pengusaha berarti itu adalah gratifikasi. PK harus bertindak karena itu korupsi. Kalau pembiayaan perjalanan itu adalah APBD DKI Jakarta, maka Anies patut diduga dan dituduh telah melanggar etika pejabat negara. Dia berkampanye politik tidak mengajukan cuti. Kalau memang Anies mau mengelak bahwa itu bukan dia, mestinya pada saat dia sampai di Solo ada panduk bertuliskan jomblo kemenangan Anies Baswedan 2024 itu, harusnya dia minta kepada pengusaha itu, Mas, turunkan dong saya ke sini dalam rangka perjalanan seorang gubernur, bukan untuk pencapresan. Tetapi mengapa Anies membiarkannya? Karena dia menikmati itu, senang dengan itu, bahkan dia berfoto di situ. Artinya apa? Dia melakukan rangkaian politik, tidak cuti, dan dibiayai oleh APBD. Ini juga korupsi. Memang sebelumnya Anies Baswedan mendapatkan kritikan yang luar biasa dari buzzer-buzzer politik karena kunjungannya keluar daerah DKI Jakarta. Meskipun begitu, sekarang nampak hasilnya. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengkritik pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal anggaran bantuan sosial bagi warga dengan ekonomi rentan yang terdampak COVID-19. Menurut Gilbert, skala prioritas Pemprov DKI Jakarta dinilai buruk karena terkesan kurang mementingkan dana bansos. Apalagi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemprov DKI Jakarta tidak lagi mampu memberikan bantuan sosial untuk 1,1 juta kepala keluarga. Gilbert lalu membandingkan alokasi dana bansos dengan pembayaran komitmen fee Formula E 2020. Hilangnya sense of crisis saat Anies tega membayar 207 miliar untuk Formula E. Sementara rakyat kelaparan, DPRD saja rela anggarannya dipotong 257 miliar demi kondisi sekarang. Gilbert curiga Pemprov DKI Jakarta memang kekurangan anggaran untuk pemberian bansos kepada masyarakat. Sampai rapat kemarin tidak ada eksekutif yang berani jawab sewaktu ditanya. Kesan kita memang tidak ada. Gilbert juga mengkritik data bansos dari Pemprov DKI Jakarta disebut tumpang tindih. Data ini sempat dipermasalahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu Muhadjir Effendi. Padahal, berdasarkan kesepakatan awal dari rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos. Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos. Data bansos itu juga menunjukkan tata pamong yang buruk, artinya harus ada data by name, by address, by nick. Ternyata Anies hanya tampil di media tanpa sadar konsekuensi permintaannya. Gubernur Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar 5,32 triliun untuk pelaksanaan bansos. Anggaran ini dimasukkan dalam pos belanja tidak terduga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan 3 sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial. Karena masuk dalam BPT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan, termasuk saat pandemi seperti ini. Dapat digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, jumlahnya dapat ditambahkan. Untuk pendistribusian bansos, tahap pertama diberikan kepada 1.194.633 kepala keluarga di DKI Jakarta, berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu. Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap kedua. Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT dan RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta. Namun, pada akhirnya, Kementerian Sosial tertangkap korupsi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Bahkan, hal tersebut diduga melibatkan Pak Lurah dan juga Madam. Untuk informasi, mantan juru bicara Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Hadi Masardi,
menyebut korupsi bantuan sosial yang diduga dilakukan oleh politikus PDI Perjuangan Juliari Peter Batubara dan sejumlah pihak yang terlibat dalam korupsi yang paling brutal di muka bumi. Selain melihat dari skalanya yang besar, juga bantuan itu dibutuhkan rakyat miskin yang tengah kesusahan di masa pandemi COVID-19. Karenanya, ini korupsi paling brutal di muka bumi menurut saya. Tidak ada yang lebih brutal di muka bumi selain korupsi ini, ujar Adi Masardi. Uang bansos itu merupakan duit pinjaman dari luar negeri yang nanti harus dibayar oleh rakyat. Kemudian, dana itu pun dipinjamkan untuk membantu rakyat miskin yang nestapa terdampak terjangan COVID-19. Yang pertama, uang bansos itu hasil dari pinjaman negara dari negara lain, dari luar negeri, dari Jepang dan lainnya. Kemudian, alasannya kan untuk membantu orang-orang miskin, tetapi kemudian dirampok, hal yang sangat tercela dalam pergaulan internasional. Korupsi bansos ini dinilai di luar akal sehat karena dari sisi perencanaan sudah dikorupsi sekitar 10-15%. Hal ini terlihat dari sudah mengapungnya nama-nama anggota legislatif yang terlibat di publik. Ini gila-gilaan, dari perencanaan itu sudah dikorupsi sekitar 10-15%. Ada indikasi koruptor di kalangan legislatif, ada 2 nama, Herman Heri dan Ihsan Yunus kalau di koran-koran. Kemudian di pelaksanaan dikorupsi lagi, lantas jumlah penerima dari dana bansos di markup sehingga ini korupsi dalam korupsi. Penemuan yang terbaru ini kan juga bansos untuk orang cacat atau difabel juga dikorupsi. Makanya, susah kita menyebutnya ini makhluk manusia apa bukan. Bahkan, sikap kurang bijak juga ditunjukkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri saat namanya mulai masuk dalam pusaran kasus dugaan korupsi bantuan sosial sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020. Anggota DPR dari fraksi PDIP itu seharusnya mundur dari jabatannya sebagai wakil rakyat karena diduga mengetahui dan terlibat kasus dugaan suap bansos yang telah menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Tugas utama anggota DPR secara substantif adalah menjalankan amanat rakyat, serta menjaga kepercayaan rakyat. Mirisnya, hal itu adalah fenomena langka hingga kita kesulitan mencari legalitas moral bila seorang anggota DPR dianggap telah cedera kredibilitasnya. Terlebih, tersangkut dugaan korupsi tapi masih berkantor di gedung DPR. Kita prihatin karena dia masih memimpin Komisi Hukum yang mulia.